Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Big Data yang menggunakan proyek data analitik dengan judul analisis data sepak bulat skala besar dengan PySpark. Proyek ini mengangkat dua studi kasus yang tertanggung di Power dari tahun 1930 hingga 2014. Statistik mengenai pada 2021 seluruh pusatnya analisis kami lakukan menggunakan seperti PySpark, Web, dan Keyboard. Dalam modal akan saya Ansar Ramadan. Saya Datul Aulia. Oke, selanjutnya. Kami bikin yang pertama fokus kami mengoperasi 500 yang belakang negatifnya di kasus tsunami dari FIFA 21 kami menganalisis data dari 18.944 pemain untuk mengevaluasi dan menilai pasar serta memprediksi overall rating pemain. Kedua, data berasal dari Kaggle yang lalu sebenarnya menggunakan PySpark dan MBA. Hanya lalu analisis 1990 hingga 2014 saja. FIFA World Cup adalah turnamen sepak bola terbesar dunia, sudah hampir satu abad. Setiap pertandingan menggunakan data dari skor, stadium, jumlah penonton hingga hasil lahir. Dari total 800 pertandingan yang tersebar dari 2 edisi turnamen, itu sangat sulit mengidentifikasi pola dominasi dan penonton atau karakter berisik gol. Secara disinilah teknologi kita berperan. Permasalahan utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun pertandingan lintas dekade secara terstruktur untuk menemukan pola yang bermakna saja. Yang utama adalah bagaimana adalah dari sepak bola, bagaimana kalau yang kedua, bagaimana tren rata-rata gol dari turnamen, yang ketiga, stadion mana yang paling sering digunakan sebagai venue, dan yang jumlah gol dalam satu pertandingan bisa prediksi dari data historis. Ya. Alasannya data digunakan adalah dari CSV yang dari Kaggle dengan lisensi jadi 10. Saat ini berisi data pertandingan dengan kolom fitur yang mencakup periode 1930 dan 2014 dapat diunduh otomatis dari Kaggle. Lautnya pertama yang digunakan adalah data analis. Kami membaca skema data statistik deskriptif. Saya menarik rata-rata tim tuan rumah satu jauh lebih tinggi dari tim tamu yang hanya 1,2, mengindikasikannya kok keuangan bermain kadang. Jumlah penonton bervariasi dari 3.550 mencerminkan secara grafik dan lembaga di stadion hospital atau Malaysia yang ada di Meksiko. Tingkat kita sangat tinggi ya, kalau mengatakan yang memiliki 2 nilai kosong dari artinya lebih 990 data lengkap. Bukan data ini melalui 4 tahapan yang pertama checklist lalu mengidentifikasi nilainya menggunakan PySpark. Lalu yang kedua hapus duplikat, menjalankan beberapa duplikat untuk memastikan tidak ada baris ganda. Lalu yang ketiga hapus baris kosong, baris yang tidak memiliki informasi tahu atau nama tim langsung. Yang keempat, testing dapat memastikan kolom kemarin gol dan attendance bersequence harga benar. Hasilnya 850 baris awal berkurang menjadi 836 baris yang bersih setelah usia. Selanjutnya akan saya serahkan ke Sabila untuk melanjutkan ke tahap transformasi dan analisis. Setelah data bersih, kami membentuk 3 fitur analisis baru yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan di kami. Yang pertama adalah total goals, yaitu penjumlahan gol tim home dan away. Kolom ini menjadi target prediksi model machine learning kami. Yang kedua itu match result, yaitu kategori hasil pertandingan home win, away win, atau draw berdasarkan perbandingan skor. Yang ketiga itu winner, yaitu nama tim pemenang atau draw jika imbang. Fitur ini digunakan untuk analisis dominasi negara. Selanjutnya adalah analisis tren penonton dan juga stadion. Dapat dilihat dari hasil analisis dan visualisasi, kami menemukan 2 temuan penting terkait penonton dan venue.
Pertama, total penonton melonjak tajam sejak 1994. Ini bersamaan dengan era penambahan jumlah tim peserta dan masifnya komersialisasi turnamen yang membuat tim Piala Dunia semakin besar. Yang kedua yaitu Estadio Azteca di Meksiko, yaitu menjadi stadion yang paling sering digunakan dengan total 9 pertandingan Piala Dunia yang pernah digelar di sana. Selanjutnya itu distribusi gol dan juga dominasi negara. Pada saat ini kami menganalisis distribusi gol dan dominasi negara-negara peserta. Dari sisi distribusi gol, mayoritas pertandingan menghasilkan 2 hingga 3 gol. Skor tinggi di atas 8 gol yang sangat jarang terjadi menunjukkan bahwa pertandingan Piala Dunia cenderung ketat dan taktis. Dari sisi hasil pertandingan, sebanyak 57,3 pertandingan dimenangkan tim home, 22,2 berakhir draw, dan hanya 20,5% dimenangkan tim away. Mempertegas adanya keunggulan bermain di lokasi yang lebih familiar. Untuk dominasi negara, Brasil memimpin dengan 70 kemenangan sepanjang sejarah, diikuti Italia dengan 45 kemenangan, dan Argentina dengan 42 kemenangan. Selanjutnya itu machine learning prediksi total goal. Kemudian kami mencoba untuk membangun model machine learning menggunakan Spark MLlib untuk memprediksi total goal per pertandingan. Model pertama adalah fitur tahun, jumlah penonton, dan indeks nama tim. Hasilnya adalah RMSE bernilai 2,0052, MAE bernilai 1,5752, dan juga R42 yaitu minus 0,1293. R negatif berarti model ini bahkan lebih buruk daripada sekadar menebak rata-rata, alias belum mampu untuk menangkap pola dengan baik. Kemudian kami mencoba untuk model optimasi menggunakan GPT regressor dengan menambahkan fitur rata-rata goal historis tim melalui window function. Sayangnya hasil justru memperburuk, di mana RMSE naik menjadi 3,3293 dan F100 menjadi minus 2,7674. Ini merupakan indikasi overfitting akibat kompleksitas model yang tidak sesuai dengan ukuran dataset yang hanya 836 baris. Selanjutnya hasil evaluasi visual model prediksi goal. Dari visualisasi evaluasi model, titik-titik memprediksi menyebar jauh dari garis ideal. Model cenderung yang berestimasi pada pertandingan bergol rendah. Distribusi residual pun tidak terpusat di nol, mengonfirmasi bahwa error prediksi masih cukup besar. Insight utama dari proyek 1 yaitu jumlah gol per pertandingan sangat sulit diprediksi hanya dari atribut administratif seperti tahun, nama tim, dan jumlah penonton. Faktor lain seperti taktik permainan, kondisi fisik, bahkan kondisi cuaca itu sangat berpengaruh. Ini justru menjadi temuan yang menarik secara ilmiah dengan adanya keterbatasan model mencerminkan kompleksitas nyata dari olahraga sepak bola tersebut. Player statistik dari FIFA 21 untuk menganalisis statistik dan juga prediksi performa pemain bola. Latar belakang dari permasalahan itu adalah di dalam sepak bola, data adalah aset strategis bagi klub. Analisis performa pemain memungkinkan pemandu bakat dan manajer membuat keputusan berbasis data. Dataset yang kami gunakan berisi data 18.944 pemain berdasarkan data FIFA 2021 dengan kolom 106 kolom atribut mentah yang kaya informasi. Masalahnya adalah bagaimana evaluasi nilai seorang pemain secara objektif dari atribut teknis dan memprediksi overall rating tanpa bias subjektif penilaian. Untuk proyek kedua ini kami merumuskan 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, posisi mana yang memiliki rata-rata rating tertinggi, yang kedua, bagaimana korelasi antara umur dan rating pemain, yang ketiga, faktor apa yang menentukan nilai pasar pemain, yang keempat, seberapa akurat model dapat memprediksi overall rating. Selanjutnya saya serahkan kepada Sabita. Terima kasih Sabtil. Saya akan melanjutkan penjelasan dataset FIFA 21. Dataset ini bersumber dari Kaggle dengan nama FIFA 21 Complete Player Dataset. Jadi 106 kolom mentah dan 18.944 baris data pemain. Kami melakukan seleksi dan hanya menggunakan 17 kolom yang relevan untuk menjawab pertanyaan bisnis kami. Fitur-fitur yang kami pilih terjadi menjadi 3 kategori, yaitu biodata dengan nama, umur, tinggi, berat badan, kebangsaan, dan klub. Yang kedua, rating dan nilai overall, potensial, nilai pasar dan gaji dalam euro. Yang ketiga, atribut teknis yaitu pace, shooting, passing, dribbling, defending, dan fisik. Selanjutnya adalah exploratory data analisis FIFA 21. Pada tahap EDA, kami mengidentifikasi tipe data dan menangani nilai-nilai yang kosong. Temuan penting dari EDA adalah yang pertama, banyak pemain, terutama kiper, memiliki nilai kosong pada atribut seperti shooting dan dribbling. Ini wajar karena atribut tersebut memang tidak relevan untuk kiper. Kedua, rentang usia pemain cukup luas dan belasan tahun hingga di atas 40 tahun, membuka peluang analisis pola karir sepanjang hidup seorang pemain. Ketiga, meskipun data memiliki 106 kolom, hanya 17 yang benar-benar relevan, yaitu menegaskan pentingnya
filter selection di awal pipeline analisis agar tidak membuang sumber daya komputasi. Berikutnya adalah data cleaning FIFA 21. Proses cleaning data pemain FIFA 21 kami lakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama seleksi kolom. Memilih 17 dari 106 kolom mentah yang relevan. Isi nilai kosong. Atribut teknis seperti pajak dan shooting yang kosong diisi dengan nilai 0, khususnya untuk pemain kiper. Hapus garis kritis, yaitu garis yang tidak memiliki data klub atau nilai pasar yang dihapus. Karena keduanya sangat penting untuk analisis nilai pemain. Yang keempat, hapus duplikat. Memastikan tidak ada pemain yang tercatat lebih dari 1 kali dalam dataset. Hasilnya, data siap dianalisis dengan fitur teknis yang lengkap dan setiap garis memiliki informasi klub dan nilai pasar yang valid. Selanjutnya adalah transformasi data FIFA 21. Kami melakukan 2 transformasi utama untuk memperkaya dataset. Yang pertama adalah membuat kolom position group menggunakan user defined function atau UDF. Custom device paths. Semua posisi pemain dipetakan ke 4 kelompok besar, yaitu goalkeeper, defender, midfielder, dan juga forward. Yang kedua, membuat kolom age group menggunakan fungsi conditional when untuk mengkategorikan usia pemain menjadi 3 kelompok, yaitu muda di bawah 23 tahun, produktif 23-30 tahun, dan senior di atas 30 tahun. Kategorisasi ini mempermudah analisis pola karir pemain secara lebih intuitif. Selanjutnya adalah analisis distribusi posisi dan umur rating. Dari hasil visualisasi, 2 temuan menonjol. Yang pertama, midfielder dan defender adalah posisi dengan jumlah pemain terbanyak dalam database. Sementara goalkeeper merupakan posisi dengan jumlah pemain paling sedikit, yaitu sesuai dengan struktur tim yang memang hanya membutuhkan 1 kiper. Yang kedua, berdasarkan hubungan umur dan rating tertinggi umumnya mencapai pemain berusia 27-32 tahun, yaitu titik di mana pengalaman bertahun-tahun bertemu dengan kondisi titik yang masih prima. Ini adalah golden age seorang pemain sepak bola. Selanjutnya adalah nilai pasar dan korelasi atribut. Dari analisis nilai pasar per posisi, forward memiliki median nilai pasar tertinggi, yaitu lalu diikuti midfielder. Ini masuk akal karena pemain depan yang mencetak gol cenderung lebih bernilai di pasar transfer. Dari sisi korelasi antar atribut, kami menemukan bahwa nilai pasar dan gaji sangat berkorelasi kuat dan overall rating. Selain itu, atribut teknis seperti pajak, shooting, dan dribbling juga sangat berkorelasi kuat satu sama lain, menunjukkan bahwa pemain yang unggul di satu atribut teknis cenderung unggul pula di atribut teknis lainnya. Jadi adalah machine learning prediksi overall rating. Untuk proyek 2, kami membangun model random forest regression menggunakan SWOT analysis untuk memprediksi overall rating pemain. Fitur input yang digunakan meliputi umur, potensial, serta 6 atribut teknis utama. Ada shooting, passing, dribbling, defending, dan fisik. Model dilatih dengan 50 decision tree, split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan R2 score yaitu 0,8808. Artinya, model ini mampu menjelaskan 88% variasi dalam overall rating pemain hanya dari atribut teknis dan usia. Sebuah performa yang sangat baik dan jauh berbeda dari hasil proyek 1. Selanjutnya, faktor paling menentukan overall rating. Dari analisis feature important model, kami mendapatkan temuan yang sangat menarik, yaitu dribbling dengan 22% adalah faktor paling berpengaruh terhadap overall rating, yaitu mengindikasikan bahwa kemampuan mengolah bola adalah kondisi penilaian seorang pemain. Passing 18% dan potensial 18%. Jadi di posisi kedua, potensi masa depan pemain pun diperhitungkan besar dalam penilaian keseluruhan. Age 17% hingga berkontribusi signifikan jalan dengan temuan scatterplot bahwa rating memuncak di usia positif. Defending 13%, berkontribusi sedang wajar karena tidak semua posisi terutama forward dinilai menonjol di kemampuan bertahan. Pada 1% memiliki kontribusi paling kecil, yaitu kecepatan saja tidak cukup untuk menentukan kualitas seorang pemain secara keseluruhan. Dari kedua proyek yang telah kita presentasikan ada beberapa temuan yang kami tarik, yaitu yang pertama, proyek pertama World Cup. Pola historis seperti dominasi negara dan tren penonton berhasil teridentifikasi dengan baik melalui analisis deskriptif. Namun, gol per pertandingan terbukti sangat sulit diprediksi dari fitur administrasi saja, mencerminkan kompleksitas inheren dari olahraga sepak bola. Proyek 2, FIFA 21 player. Sebaiknya overall rating pemain dapat diprediksi dengan sangat akurat mencapai
terkuartir sebesar 0,88. Dribbling, passing, dan potential adalah 3 faktor paling menentukan. Pelajaran terpenting dari PySpark dan MLlib adalah PySpark sangat efektif untuk eksplorasi dan transformasi data berskala besar, namun yang lebih menentukan akurasi model bukan hanya sekedar kerumitan algoritmanya, melainkan kualitas fitur engineering yang dilakukan sejak awal pipeline. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian.